ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita pada bulan Rajab, di mana bulan ini merupakan bulan untuk beribadah, di mana bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Semoga kita mampu mendapatkan semua kelebihan yang sudah diukir indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diprioritaskan surga oleh Allah. Tidak akan dimasukkan satu manusia pun sebelum Nabi Muhammad itu melangkahkan kaki ke dalamnya. Bahkan jangankan beliau, umatnya saja, yaitu kita semua, akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Setelahnya baru dimasukkan umat-umat Nabi yang lain dalam surga yang diciptakan oleh Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka, kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai, sehingga Islam ini tetap tegak sampai hari ini hamba Allah, berkat perjuangan keluarga, sahabat dan para sahabat-sahabat yang dekat dalam kehidupan Rasulullah, sehingga Islam itu tegak berdiri. Dan Islam itu pula lah yang masih berada dalam relung hati kita bersama. Semoga kalimat yang dikemukakan oleh Nabi dulunya, kalimat takbir yang diucapkan oleh para sahabat, kalimat tauhid yang diucapkan oleh para keluarganya Nabi, kalimat itu pula lah yang akan mampu membungkus kain kafan kita, yang akan menutup lisan kita kala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati imam syekh masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul di bawah atap Masjid Al-Bayan rumahmu. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah hamba Allah, kita isi waktu kita dengan tausiah dan mau'izah yang menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita mentadabbur ayat demi ayat, hadis demi hadis, dan pendapat-pendapat para ulama terhadap kelebihan bulan Rajab yang sudah kita berada di dalamnya. Hamba Allah, adik-adik, adun, urang si'lun yang lentuan pemulia, Allah memberikan kita 1 tahun lengkap dengan 12 bulan, diawali dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan tibalah kita sekarang berada di dalamnya, yakni Rajab. Dari 12 bulan yang Allah berikan tersebut, tidak terlepas dari bulannya terdapat momen yang mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah, yang mengingatkan kita untuk berta'abbud kepada Allah, yang mengingatkan kita untuk bermuraqabah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Ustaz? Yang pertama, bulan Muharram. Bulan Muharram, kala tiba bulan Muharram, kita akan diingatkan dengan momentum hijrah. Hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah, hijrahnya seseorang dari tempat yang tidak bagus ke tempat yang layak, hijrahnya Nabi Adam, hijrahnya Nabi Ibrahim, hijrahnya para anbiya terdahulu akan diuraikan dalam bulan Muharram, yakni bulan pertama tahun Hijriah. Di sana akan kental dengan hijrah ke tempat yang lebih baik. Bahkan tidak luput dari ayat-ayat yang dibacakan, wa man yuhajiru fi sabilillah, diutarakan hal-hal yang bertepatan dengan hijrah dari suatu tempat yang buruk ke tempat yang baik. Itu akan kita dapatkan dalam bulan Muharram. Bulan Muharram itu pula adalah satu bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan peperangan.
Bulan Muharram itu pula lah bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas yang tidak diindahkan. Bulan Muharram itu pula lah yang mana diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala nabi-nabi yang pernah melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melakukan kesalahan. Selanjutnya bulan Safar diingatkan kita dengan bulan yang didatangkan penyakit untuk kita beribadah kepada Allah. Selanjutnya tepat pada bulan Rabiul Awal, seluruh orang-orang yang berada di Aceh, orang-orang yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengadakan maulid besar-besaran. Bahkan di Poltek beberapa waktu yang lalu mengadakan maulid, para mahasiswanya mengadakan maulid. Artinya bulan Rabiul Awal itu identik dengan bulan lahirnya Nabi Muhammad. Kala lahir Nabi Muhammad itulah merupakan rahmat terbesar, akan diingatkan kita dengan semua proses agama Islam karena bersumber dari Nabi Muhammad. Berapa bulan? Kalau di Aceh mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, bahkan yang terakhir kemarin Jumadil Akhir. Beberapa tempat di tempat kita di Aceh masih merayakan, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad yang dinamakan dengan Maulid 4. Artinya apa? 4 bulan tersebut akan memicu kita untuk mengingat keberadaan Nabi Muhammad, akan memicu kita untuk mempelajari sejarahnya, mempelajari sirahnya, mempelajari perjalanannya Nabi, sehingga akan meningkatkan elektabilitas kualitas ibadah kita dalam bulan Maulid, yaitu 4 bulan yang sudah kita lalui. Sekarang hamba Allah, kita sudah berada di gerbang Rajab, di mana Rajab ini pula punya satu momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kapan itu terjadi proses Isra Mi'raj? Tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Allah mengangkat Nabi Muhammad dari bumi menuju dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang selanjutnya berangkat beliau ke Sidratul Muntaha. Ini sebuah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Kalau Al-Quran masih ada, Al-Quran masih bersuara, Al-Quran masih dibacakan, maka saat itu pula lah Rajab akan selalu dikenang dengan satu momen Isra Mi'raj. Di sisi lain hamba Allah, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat banyak dengan kelebihan. Kalau kita uraikan rasanya tidak cukup waktu 25 menit untuk kita uraikan kelebihan satu demi satu kelebihan yang didapatkan dalam bulan suci Rajab. Allah menurunkan 4 bulan yang diharamkan di dalam untuk melakukan peperangan, tapi difokuskan untuk beribadah. 3 bulan dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa 3 bulan mualat, al-mualat yang beriring-iringan, mulai dari Zulhijjah, Zulqa'dah dan Muharram. 3 bulan tersebut silih berganti, berenten dan beruntun. Terpisah 1 bulan yang lain, yaitu Rajab, yang diharamkan kita untuk melakukan peperangan dulunya masa Nabi, sehingga dianggap bulan yang sunyi daripada pertumpahan darah, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada bulan tersebutlah dalam sebuah hadis dijelaskan difokuskan umat Islam untuk umrah ke Baitullah, tepatnya pada bulan Rajab, menyambut kedatangan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasul pernah berpesan, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Terdapat 5 malam di mana tidak akan ditolak doa-doa setiap orang yang menadahkan tangan kepada Allah. Setiap orang yang datang, yang bangun di sepertiga malam, yang berdoa, bermunajat, bermuraqabah, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah barik lana fi Rajab wa ballighna ila syahri Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah berkati kami dalam bulan suci Rajab dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Orang yang berdoa pada malam tersebut akan diterima dan tidak akan ditolak doanya. 5 malam. Malam-malam apa saja? Yang pertama, Lailatul Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Fitri, yang mana kita akan merayakan tepatnya 2 bulan mendatang. Yang selanjutnya Lailatul Aidil Adha,
pada malam hari raya Aidil Adha akan kita rayakan pada Zulhijjah nantinya. Dua malam tersebut akan diterima segala doa yang orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu yang lainnya, lailati yaumil Jum'ah, pada malam-malam hari Jumat, orang-orang yang bangun di sepertiga malam, orang yang mendirikan qiyamul lail, tepatnya pada malam-malam Jumat dan menadahkan tangan kepada Allah berdoa, akan diterima doanya, la yuraddu, kata Nabi. Yang selanjutnya, Allah akan menerima doa orang-orang yang bangun kala awal Rajab itu tiba. Fi awali Rajab, fi layali awali Rajab, akan berdoa mereka pada malam-malam awal Rajab, pada malam datangnya bulan Rajab, berdoa di malam tersebut, maka doa-doa tersebutlah akan diijabah oleh Allah Ta'ala. La yuraddu fihinna, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, urutan kelima, tepatnya pada malam nisfi Sya'ban. Maka dua hal inilah, sekarang kita sedang berada dalam bulan Rajab. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa pendapat, kalau kita lihat kalender, Rajab itu jatuh pada hari Rabu. Tetapi kalau ru'yah yang dikemukakan oleh beberapa ulama kita di Nusantara, bahkan di Aceh beberapa waktu yang lalu, Rajab itu setelah dilihat ru'yah dan hilal jatuh pada hari Kamis, dan disampaikan bahkan banyak orang-orang yang berpuasa mulai daripada hari Kamis, sedangkan hari Rabu mereka tidak nampak hilal dan tidak berpuasa. Artinya orang-orang yang mendirikan malam Kamis, malam Jumat, menadahkan tangan dan berdoa kepada Allah, la yuraddu fihinna, tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tanya berdoa, ya Allah Nabi long berkaya. Tanya berdoa, ya Allah Nabi long bujud ke orang yang taat. Tanya berdoa, ya Allah Nabi long bujud ke ahli syurga. Kita beribadah, dekatkan saya dengan masjid. Kita berdoa pada malam-malam Rajab, la yuraddu fihinna, tidak akan ditolak doa kita pada malam tersebut. Itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah terhadap bulan Rajab yang sudah kita berada di dalamnya. Yang selanjutnya, hamba Allah, pendapat para ulama, bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Bulan Sya'ban itu merupakan bulan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi, sedangkan bulan Ramadan liqiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Artinya identik bulan Rajab dengan istighfar dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Identik bulan Sya'ban dengan mengucapkan selawat kepada Nabi. Identik bulan Ramadan dengan kita lihat orang-orang yang di sudut masjid, di sudut musalla, di sudut menasa, di surau, di kantor, dimanapun kita berada, akan kita lihat orang-orang yang senantiasa melantunkan Al-Quran. Kenapa Ustaz bulan Rajab itu dinamakan dengan bulan istighfar oleh para ulama? Dalam sebuah hadis Rasul pernah berkata, Syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab merupakan bulannya Allah. Maka kita selaku hamba yang melakukan dosa 1 tahun penuh sebelumnya, untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, datanglah ke hadapan Allah untuk beristighfar, meminta ampun, supaya kehidupan kita bersih, beribadah kepadanya. Yang selanjutnya Nabi melanjutkan, Syahrul Sya'ban syahri, bulan Sya'ban merupakan bulanku, kata Nabi, sehingga dianjurkan oleh para ulama untuk mengucapkan selawat kepada Nabi. Yang terakhir, Ramadan syahru ummati, bulannya para umatku, kata Nabi, dianjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Maka ini kelebihan datang bulan secara berenten dan beruntun. Allah untuk mempersiapkan bulan Ramadan didahulukan 2 bulan untuk umat Muhammad ini melakukan latihan, kalau istilah kita sekarang. Budak terus bulan Rajab, kita berpuasa di pertama bulan Rajab, ada yang berpuasa 3 hari, di pertengahan bulan Rajab, di ujung bulan Rajab. Bahkan Rasul pernah juga melarang untuk melakukan puasa secara penuh, takut sama antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Tetapi dianjurkan 3 hari di permulaan, 3 hari di pertengahan, 3 hari di penghujung. Dilatih kita untuk melakukan ibadah puasa. Nantinya kala datang bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa. Yang selanjutnya,
Untuk menjelang hadirnya bulan Sya'ban, diangkat amalan kita tepatnya pada malam nisfi Sya'ban. Allah hadirkan bulan Rajab, ucap istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah, minta beribadah kepada Allah dalam bulan suci Rajab. Kala datang bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfi Sya'ban, Allah mengangkat buku kita, Allah mengangkat segala amalan kita, yang tercatat hanyalah amalan-amalan kebaikan. Allah punya rencana kepada kita selaku umat Muhammad dengan rencana yang sangat indah, seperti yang diberikan oleh Allah tepatnya dalam bulan suci Rajab. Yang terakhir, pada pertemuan ini kita sampaikan bahwa dalam bulan Rajablah Nabi Muhammad pernah menderita, Nabi Muhammad pernah khawatir, pernah gundah. Nabi Muhammad berada dalam tahun Amul Khuzni, dan salah satunya adalah bulan Rajab, pada permulaan bulan Rajab. Kenapa? Kala itu Nabi Muhammad membawa ajaran Islam ke kota Taif, beliau tidak diterima, meninggal istri tercintanya yaitu Khadijah, paman tersayang Abu Talib. Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab diangkat oleh Allah Ta'ala untuk Isra Mi'raj, guna diberikan ibadah solat dan menenangkan batinnya. Artinya Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan dalam bulan suci Rajab. Dengan apa? Dengan proses Isra Mi'raj dan menerima ibadah solat. Maka kalau kita ambil kesimpulan dari bulan Rajab ini, jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk beribadah, jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk menghilangkan kesusahan pikiran, jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk menghilangkan kegundahan dalam hati, yang mana kita beberapa bulan yang lalu kehidupan kita tidak terarah, ibadah kita compang-camping. Dalam bulan Rajab inilah hadir kepada Allah, ada sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang menenangkan batin Nabi, oleh-oleh terbesar diberikan oleh Allah. Maka jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan penyembuh hati kita yang sudah sakit dan menderita, penghilang pilu kita, penghilang kegundahan dalam hati kita. Karena Nabi hilang gundahnya berkat proses Isra dan Mi'raj dalam menerima ibadah solat. Mudah-mudahan hamba Allah, di lain waktu akan kita sampaikan lebih panjang menyangkut dengan ibadah bulan Rajab. Dan insyaAllah di masjid ini pula sudah menjadi budaya dan tradisi. InsyaAllah pada malam Lailatul Isra nantinya, tepatnya pada malam 27 Rajab, akan diadakan peringatan. Saat itulah kita hadir untuk bermuraqabah, bermunajah kepada Allah, dan jadikan bulan Rajab ini sebagai salah satu wacana mendidik diri menjadi pribadi yang indah menyambut bulan Sya'ban, dan menjadi pribadi yang sudah bersih berada dalam bulan suci Ramadan. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Amin.